Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfina, NPM 2210110078. Saya dari kelas reguler 2B semester 4. Saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Fikih Siswa di Madrasah Salsabilah, Tanjung Slamet, Medan, Polonia. Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Skripsi dengan dosen pengampu Pak Dr. Abdi Syarial Harahap, LC.MA. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Fikih Siswa di Madrasah Salsabilah, Tanjung Slamet, Medan, Polonia. Selanjutnya selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam program studi pendidikan agama Islam di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Berkat pertolongan berbagai pihak yang mau memeluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis bisa merampung proses pembuatan laporan proposal ini. Ditulis oleh Lutfina. Selanjutnya daftar isi. Ada kata pengantar. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Rumus masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. Bab 2, kajian teori. A. Kajian teoritis. 1. Guru pendidikan agama Islam. 2. Fikih. 3. Peran guru pendidikan agama Islam dalam membina fikih pada siswa madrasah. B. Kerangka berpikir. C. Penelitian relevan. Bab 3, metodologi penelitian. A. Pendekatan penelitian. B. Kehadiran penelitian. C. Waktu penelitian. D. Sumber data. E. Teknik analisis data. F. Pencetakan keabsahan data. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dimuliakan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian meninggal tanpa pertanggungjawaban. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia untuk beribadah. Ibadah adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan jauhi semua larangannya, dan beramal sesuai dengan izin dari pembuat syariat. Pada dasar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia semata-mata hanyalah untuk beribadah kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Jariyat ayat 51-56. Di mana Allah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Peran pendidikan sangat penting bagi kemajuan peradaban bagi suatu negara. Untuk mengukur kemajuan itu pasti dengan banyaknya pendidikan yang diberikan pada suatu negara tersebut. Pendidikan sendiri merupakan aspek penting dalam mengembangkan kepribadian manusia. Sekolah adalah suatu bentuk pendidikan formal yang bertujuan untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar pendidikan serta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Namun karakter-karakter manusia di Indonesia yang diharapkan lahir dari institusi sekolah masih belum dapat diwujudkan karena masih belum tertatanya sistem pendidikan dengan baik. B. Rumus masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitiannya adalah bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam membina fikih siswa di Madrasah Salsabila Tanjung Slamet, Medan Tuntungan. Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan ditujukan dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam dalam membina fikih siswa di Madrasah Salsabila Tanjung Slamet, Medan Tuntungan. Bab 2. Kajian teori. 1. Guru pendidikan agama Islam. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal, minimal berstatus sarjana dan ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Guru adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan penting yang paling strategis, sebab guru lah sebetulnya pemain yang paling menentukan di mana terjadinya proses belajar dan mengajar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 pada poin 6 disebut bahwa pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pemang belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut Tuti Rahmawati dan Daryanto dalam buku Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, tugas utama seorang guru adalah sebagai berikut. 1. Mendidik. Mendidik mencakup proses pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi mendidik tidak hanya dilakukan oleh guru saja, akan tetapi harus ada kerjasama antara guru, orang tua, masyarakat, kelompok, dan juga pemerintah. Tugas guru sebagai pendidik berkait dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 2. Mengajar. Seorang guru harus bisa mengajar dan mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk memberikan kepada peserta didik. Seorang guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan tampil dalam memecahkan masalah. 3. Membimbing. Membimbing perlu adanya kedekatan tertentu bagi yang membimbing maupun yang dibimbing. Ruang lingkupnya lebih kepada privasi, individu, khusus, perorangan, atau beberapa orang saja. 4. Mengarahkan. Mengarahkan adalah tugas guru untuk memberikan masukan-masukan yang berguna bagi peserta didik untuk ke depannya guna mencapai impian dan cita-citanya. Mengarahkan berupa himbauan, larangan, ajakan, perintah, ataupun pendapat guna untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Hal ini juga seorang guru harus punya pandangan positif serta pemahaman yang baik terhadap masa depan peserta didik ke depannya. 5. Melatih. Seorang guru harus mampu bersikap tegas terhadap peserta didiknya dan menerapkan disiplin terhadap peserta didiknya. 6. Menilai. Seorang guru harus mempelajari seluk-beluk
tentang penilaian dan berusaha untuk menerapkannya dan melaksanakannya di lapangan. 2. Fikih. Secara bahasa, fikih artinya mengerti atau paham. Ilmu fikih merupakan suatu ilmu yang mempelajari syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Menurut Nazar Bakhri, ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang macam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu ataupun masyarakat sosial. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang amaliyah atau praktis yang diambil dari dalil-dalil yang tasili atau terperinci. Al-Jurjani memberikan definisi lain sehubung dengan pengertian fikih tersebut, yaitu sebagai suatu ilmu yang diperoleh dengan menggunakan pemikiran atau ijtihad. 3. Peran guru pendidikan agama Islam dalam membina fikih pada siswa madrasah. Peranan guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukasi di dalam kelas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan penilai dari peserta didik. Penjabaran sebagai berikut. A. Guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Seorang guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. B. Guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang harus diperbarui. Seorang guru berperan membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, bentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. C. Guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancaran sesuatu dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. D. Sebagai guru pengarah. E. Sebagai guru pelatih. F. Sebagai guru penilai. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan gambaran yang memodelkan hubungan antar konsep atau variabel secara konsisten dan merupakan gambaran lengkap dari objek penelitian. Kerangka pikir adalah garis besar desain penelitian yang dikembangkan dari satu objek yang telah ditentukan sebelumnya. Ide atau pengawasan dalam kerangka berpikir adalah detail dari suatu topik atau pertanyaan yang saling berkaitan. Kerangka pikir biasanya disajikan dalam bentuk peta konsep atau diagram dengan tujuan untuk memudahkan memahami isi penelitian. C. Penelitian yang relevan. Pada bagian penelitian mencakup sebagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya dengan penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Untuk membentuk
penyusunan penelitian ini, penelitian terlebih dahulu untuk melakukan penelitian pustaka yang ada. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan ini peneliti pilih karena data yang peneliti cari merupakan data hasil pembelajaran. Selama ini data hasil pembelajaran diukur dengan nilai berbentuk angka-angka. Dasar pertama pendekatan kuantitatif, penulis pilih karena peneliti ini banyak menggunakan angka-angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampilan dari hasilnya. Dasar yang kedua, mengapa penulis memilih pendekatan kuantitatif dikarenakan populasi yang dipilih karena kelas madrasah Tanjung Slamet, pendidikan Tanjung Slamet, Medan Tuntungan, dan sampel yang digunakan adalah sampel acak atau sampel random sebanyak 30 orang. Peneliti kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotensi yang telah ditetapkan.